eh banyak pertanyaan nih. Ibu Anita, tolong dibantu lah buat Yes. pertanyaan atau ada yang mau Oke, saya bantu ya, Prof. Bu Anita jawab tanya pertanyaan yang tertulis. Mm-mm. Saya ladenin yang angkat tangan nih. Oke. Oke, Mbak Sari, banyak sekali nih pertanyaannya. Mungkin Oke. pertama-tama saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Cynthia Dewi Subrata. Anak Ya. saya Down syndrome, usia 6 tahun 6 bulan. Belum mau bicara, hanya papa, mama itu pun kalau mau. Tidak mau menurut perintah dipanggil, jadi terkadang tidak menanggapi. Nah, bagaimana nih Mbak aplikasinya? Thank you. Oke, ya. Tadi ibu siapa Mbak Nita, maaf? Bu Cynthia. Cynthia, oke ya. Halo Bu Cynthia, ya. Nah, memang untuk kasus-kasus tertentu kita memerlukan apa sebelum kita masuk ke kepatuhan ini, memang kita memerlukan suatu assessment kalau seandainya kita mau menerapkan kepatuhan ini. Supaya apa? Supaya kita tahu kira-kira kemampuan anak ini seperti apa gambarannya, lalu apa dulu yang mau ya. Bentar, Nur, jangan ngomong dulu. Oh ya, nah seperti itu. Nah kalau tadi ditanyakan saat ini baru bisa bicara mama, papa, lalu dipanggil juga belum menengok. Memang untuk kemampuan verbal itu nanti akan ada nanti Bu ininya sendiri apa topiknya sendiri yang akan disampaikan oleh nanti Ibu Ruri yang akan menyampaikan tentang verbal behavior. Apa itu kemampuan verbal, bagaimana cara kita nanti mengajarkan bahasa, lalu si compliance ini nanti akan masuk di mana. Nah, nanti akan lebih diterangkan secara panjang lebar pada saat topik itu. Seperti itu. Tapi memang nanti akan sangat berpengaruh dalam proses pengajarannya bagaimana kita bisa mengembangkan compliance sesuai dengan step-step tadi. Itu mungkin Mbak Bu Cynthia. Oke, ya mungkin itu ya Bu Cynthia, semoga menjawab. Nah kemudian ada Ade Rahmi dari Balikpapan, usia 3 tahun 10 bulan, sejak umur 2 tahun terapi SI. Menurut psikolognya GDD karena kurang stimulasi dan dari manusia gitu ya, sering lihat screen, jarang interaksi. Sudah ikut floor time tapi sempat stop. Stereotipik sudah tidak ada, tapi terkadang masih nggak paham nih, kadang jawab, kadang tidak. Nah, perilaku apa ya kira-kira yang harus dilakukan kemudian nih, mungkin treatment apa? Nah, mungkin secara global Bu Sari bisa bantu jawab. Oke, ya. Nah, ini agak mirip-mirip ya dengan Ibu Cynthia yang sebelumnya ya. Dengan Ibu Cynthia yang sebelumnya. Memang sebelum kita memberikan suatu program pengajaran pada anak, ada yang harus dilakukan assessment. Nah, terkait dengan semua yang tadi ditanyakan, kok dia dipanggil nggak bisa nengok, lalu dia cuma bisa beberapa kata saja, itu semua masuk ke dalam ranah yang namanya perilaku verbal atau verbal behavior. Bagaimana si anak tersebut bisa berkomunikasi di kemudian harinya. Nah, assessment-nya ada khusus nanti Ibu, namanya verbal behavior assessment atau namanya tuh VB-MAP. Nah, nanti akan Bu Ruri yang akan cerita banyak, nanti ada topiknya sendiri, ini panjang nanti pasti penjelasannya. Tapi intinya, dengan assessment, kita bisa menentukan, oh si anak nih kurangnya di area ini. Ya nanti kita kalau bikin program, kita akan bikin program untuk meningkatkan area-area jadi prioritas. Bisa jadi semua area dia ada kekurangan, tapi diprioritaskan dulu, yang mana dulu. Nah, nanti dengerin ya nanti kalau pas Bu Ruri kasih ini topik, nanti Bapak Ibu nanti dengerin lagi. Memang ini satu hal yang menarik karena pengajaran perilaku verbal ini memang melibatkan waktu dan prosedur-prosedur yang harus tertentu gitu. Supaya apa? Supaya keberhasilannya nanti bisa kita pantau. Nah, disitulah kita perlunya assessment, perlunya panduan membuat program, supaya nanti kita tahu kalau seandainya programnya jalan, oh ini kenapa ya nggak bisa ngomong, pasti ada yang harus kita cross-check, pasti ada yang harus kita ubah. Nah, disitulah gunanya prosedur dalam melaksanakan intervensi. Mungkin semoga bisa menjawab ya, Bu.
Ya, ya berikutnya mungkin Mbak Sari ini Iya. salah satunya pertanyaan dari Bu Susi Suharsono. Gimana sih cara bikin senangnya nih gitu? Oh iya. Memang kan anaknya didiagnosa GDD sejak mbaknya pulang karena corona anak nolak belajar. Nah, gimana caranya supaya anaknya mau belajar lagi? Nah, mungkin applied nih yang tadi dengan temanya Oh, kita. iya, oke. Nah, tadi mungkin kalau Ibu ingat langkah yang kedua sama yang pertama kali yang saya cerita, kita harus bisa identifikasi dulu apa sih yang disenengin sama anak itu, gitu. Kalau kita udah dapat hal yang dia senengin, kita pairing nih dengan kita yang mau ngajarin, siapa yang mau jadi gurunya, gitu. Pairing-nya kita tempelin sama kita, sehingga kalau nanti kita ngajar si anak bukan lihat bendanya lagi yang disenengin, tapi benda plus kita, hal yang menyenangkan tadi. Nah, cara membangunnya lewat proses pairing tadi yang tadi saya bilang, apa hal yang dia sukai, misalnya dari bermain. Nanti mungkin setting belajarnya sambil main. Kita juga mengalami, saya dan teman-teman mengalami misalnya untuk ngajarin anak autis yang umur 3 tahun, kita nggak diem begini, kita ya lari-lari keliling ruangan, karena setting yang menyenangkan dan appropriate dengan usia dia memang seperti itu gitu. Jadi dalam proses itulah nanti misalnya kayak tadi kan, kalau proses main itu seperti apa yang bisa bikin dia nempel, bikin hal itu asik. Gimana caranya asik? Ya kita terlibat, mau kita ikut guling-guling atau mau kita ikut loncat-loncat, atau tadi misalnya ini ada mobil kan, bum bum, nabrak cuar gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus nantinya memang harus kita ekspresikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang nanti mungkin perlu kita pelajari supaya kita bisa fasih di situ, menempelkan hal yang menyenangkan tadi kepada kita selaku pengajar. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya, mungkin saya sedikit tambahin ya Mbak Sari ya. Ya betul sekali nih Bapak Ibu, proses pertama yang paling penting untuk kita kalau mau anak kita belajar adalah proses pairing gitu. Pairing ini memang kita melekatkan atau membuat diri kita tuh sebagai individu yang menyenangkan buat seorang anak. Jadi kalau kita bilang anaknya nggak mau belajar sama kita, ya iyalah kalau misalnya kita tidak datang-datang kasih kertas, kasih buku, ayo kita belajar ini apa, anaknya udah kabur duluan gitu ya. Nah mungkin itu yang kita harus perhatikan. Nah anak harus senang dulu dengan keberadaan kita, anak harus senang dulu dengan bermain bersama kita. Nah kalau dari situ baru nanti kita misalnya masuk deh materi-materi pembelajaran seperti itu. Apalagi mungkin di sini ceritanya Bu Susi ini anaknya selama ini belajarnya sama si mbaknya yang pulang. Berarti kan kita harus membangun hubungan dulu nih sama anak kita untuk bisa attach gitu ya, bisa anaknya senang dulu berada dengan kita baru masuk ke materi. Jangan sampai nanti anaknya kalau lihat mama atau lihat papa udah pasti belajar nih, lihat terapisnya udah belajar nih pasti, udah kabur duluan anaknya. Nah itu yang mungkin kita harus ingat dulu ya Mbak Sari ya. Oke. Iya betul. Terima kasih Mbak Anita ya. Jadi nggak ada panis sama sekali ya? Nggak ada dong. Sekarang nggak ada panis sama sekali kan? Boleh panis, tapi itu diminimalisir sekali kalau memang udah nggak ada jalan lain gitu. Kalau nggak ada jalan lain, itulah upaya terakhir yang kita lakukan. Itu pun yang tadi lewat negatif punishment tadi, yang dampaknya paling sedikit gitu terhadap anak. Termasuk bilang tidak gitu. Iya, karena itu panis apa bukan? Itu sebagai secara tidak langsung kita justru menekan perilaku bagus yang bisa muncul dengan mengatakan tidak tadi ya, itu bagian dari punishment juga gitu. Karena kalau dengan seperti itu anak kan nggak belajar nih perilaku apa sih yang mesti saya lakukan, karena udah belum apa-apa udah tidak ada prompt tidak seperti itu. Ya, teruskan Bu Anita. Ya betul Prof. Kalau di kita sih prinsipnya dari behavior memang punishment-nya diminimalisir banget tadi. Dan mungkin harus dipahami bahwa punishment dalam bahasa behavior berbeda dengan punishment bahasa awam sebenarnya. Gitu. Itu yang harus dipahami. Nantinya kita akan belajar next berikutnya adalah tentang hal-hal tersebut gitu ya. Tapi punishment secara bahasa behavior dengan punishment secara awam itu agak berbeda sebenarnya gitu. Oke, berikutnya saya lanjut dengan pertanyaan banyak banget Mbak Sari. Jadi Bapak Ibu maaf, ditunggu sebentar ya kalau pertanyaan belum dibaca. Nah, dengan
Ini sama sih tadi ya dengan Ibu Linda, bagaimana meningkatkan kemauan anak belajar dan berbicara. Nah mungkin kalau bicara nanti kita lanjut di sesi yang lain ya gitu ya. Kemudian ada Ibu Diah Ayu Permatasari, apakah perilaku anak ASD seperti flapping, lari berputar-putar, mata miring samping akan berkurang jika anak dibuat senang gitu. Itu termasuk cara berkomunikasi kah? Mungkin bisa dijawab. Oke, ya kalau flapping ataupun seperti tadi gazing itu memang bagian dari bagian dari gangguan autistik, dan memang salah satu repetitive behavior itu yang tadi, apakah itu kita harus kenali dulu fungsinya itu seperti apa gitu. Apakah dia flapping tadi fungsinya untuk self stimulation atau untuk yang lain gitu. Karena bisa jadi misalnya dia flapping karena dia ingin menarik atensi kita untuk mendapatkan akses ke suatu hal gitu. Kita belum tahu, jadi memang harus lihat konteksnya. Atau misalnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia flapping, bisa jadi itu self-stimulasi. Nah, kalau tadi dikatakan, apakah dengan cara seperti ini nanti bisa meminimalisir perilaku-perilaku tersebut? Jika memang fungsi perilaku itu ternyata adalah hal yang bisa kita, istilahnya gini, fungsi perilaku tadi bisa kita kenali, lalu si fungsi tadi bisa kita arahkan ketika kita mengajarkan dia, itu nggak akan muncul si perilaku tadi gitu. Jadi kita kenali dulu, apakah itu bagian dari frustasi. Biasanya ada juga yang self stimulasi itu bagian dari frustasi, misalnya dia nggak bisa dapat apa-apa, akhirnya dia stresnya meningkat, lalu dia gini. Tapi kita harus kenali dulu sebelum dia jadi frustasi ini apa yang nggak bisa dia dapatkan gitu. Nah disitulah kita kenali fungsinya gitu. Ketika perilaku itu sudah dapat fungsinya, dengan sendirinya yang perilaku-perilaku yang tadi bermasalah atau mengganggu itu akan turun dengan sendirinya. Seperti misalnya anak-anak itu sebenarnya yang dianggap mengganggu mungkin ketika misalnya untuk hal self stimulation, dia terlalu banyak flapping karena ternyata pada saat mengajar kita tidak memberikan apa yang dia reinforcernya nggak diberikan gitu. Jadi ayo dong kasih aku. Nah bisa jadi seperti itu gitu. Jadi ketika kita mengenali begitu kita bilang pegang kepala, lalu dia pegang kepala, oke, langsung diberikan. Itu nggak akan muncul yang ininya tadi gitu. Itu akan dengan sendirinya akan menurun. Nah itu tadi yang ada di dalam proses ketika kita belajar menentukan fungsi perilakunya apa. Lalu kalau memang sudah dapat fungsinya, lah kita akan mainkan fungsi itu untuk bisa memanipulasi dia mengikuti instruksi kita. Gitu. Jadi kalau kita udah tahu misalnya dengan cara dia nggak mau lihat ataupun apa itu sebagai fungsi escape, nah kita akan berusaha supaya gimana sih escape ini nggak keluar gitu dengan cara memanipulasi reinforcernya. Seperti itu mungkin Mbak Anita, apa ada tambahan? Oke, ya. Kita lanjut lagi. Ini ada beberapa pertanyaan tentang sebenarnya diagnosa. Mungkin saya akan mengklarifikasi Bapak Ibu sebagai behavior analis, kami tidak boleh memberikan diagnosa seperti itu. Oke, mungkin jadi yang pertanyaan tentang diagnosa tidak akan kami jawab gitu ya. Itu bagiannya Prof. Hardiono nanti. Oke, ya. Sejak sebenarnya kalau ini ada pertanyaan juga, sebenarnya ini anak usia berapa sih udah mulai bisa ABA gitu? Apakah anak dengan IQ yang di bawah rata-rata atau mungkin termasuk keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual, itu bisa ikut serta dalam ABA gitu. Oke. Ya. Jadi Ibu, memang applied behavior atau behavior intervention ini
pada mulanya memang dikembangkan untuk mengajarkan individu-individu yang tidak bisa belajar lewat cara biasa gitu. Jadi memang kenapa akhirnya kita ada nanti mungkin nanti akan ada bahasan-bahasan berikutnya ya dari teman-teman saya yang bersembilan ini. Kenapa sih perilaku itu mesti dipecah-pecah jadi discrete trial gitu. Jadi satuan-satuan kecil dalam mengajar itu karena memang anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti tadi baik itu disabilitas mental ataupun ya tadi ada gangguan seperti autisme itu memang nggak bisa belajar seperti anak typical development child. Jadi kalau misalnya anak lain kita baru ngomong kita misalnya nyanyi satu nyanyian gitu, anak-anak normal kan udah langsung bisa ngikutin gitu, wah mungkin udah dengan joget-joget dan seterusnya kata-katanya. Tapi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus mereka nggak bisa. Nah gimana caranya misalnya si materi nyanyian tadi bisa mereka pelajari juga. Nah, itulah ada teknik-teknik itulah yang dibangun lewat si science behavior analysis ini. Lewat cara pengajaran, misalnya cara pengajaran itu macam-macam. Nanti ada discrete trial, incidental teaching, ada natural environmental approach. Nah, lewat cara-cara seperti itu, si hal yang tadi segede gini diajarin untuk anak biasa itu dipecah-pecah jadi kurikulum kecil. Nah, bisa nggak diterapkan untuk anak dari umur 2 tahun? Bisa, Ibu. Kalau memang dia memiliki kesulitan, nanti teknik mengajarnya disesuaikan dengan tahap perkembangan dia. Jadi misalnya kayak anak 2 tahun, ya kita mengajarnya tentunya jangan terbayang selalu kalau belajar depan duduk, lalu lihat papan tulis, lalu ada guru. Nggak begitu. Belajar itu di mana aja kita belajar. Kan kita lihat mungkin anak-anak kita, saya juga punya anak 3 tahun, dia belajar anytime, anywhere. Kadang saya ngomong gini juga, dia ngikutin apa yang saya omongin gitu. Dia praktekin sama mainan dia gitu, cara saya ngomong dengan orang gitu. Nah, itu proses belajar. Jadi memang itu itulah tujuannya dari applied behavior analysis ini supaya bisa membawakan hal yang tadi materi yang gede ini bisa kita terapkan kepada anak kita yang berkebutuhan kecil dengan berkebutuhan khusus dengan teknik-teknik yang khusus gitu. Seperti itu mungkin Wanita. Oke, mungkin Prof mau dari yang ini dulu. Hand raise dulu. Jadi yang dijepit nggak boleh ya? Kayaknya kasihan dong. Hah? Kasihan dong anaknya. Saya banyak lihat dijepit. Iya. Dan memang kalau saya di sini memang hal yang paling utama kalau kata guru saya di sini adalah safety dan comfortable. Jadi itu sangat diutamakan dalam proses belajar. Jangan sampai anak itu merasa tidak nyaman, tidak enak gitu harus belajar. Ya kebayang aja kita kalau kita belajar dalam skup hal yang kita nggak tahu, terus tiba-tiba kita harus dengan segala macam aturan, pasti nggak nyaman kan? Besok-besok ke situ lagi nggak mau. Kita aja yang gede gitu. Kalau ketemu dosen galak, pasti kita, aduh udah mulus-mulus sebelum mau kuliah. Jadi kalau discrete trial training itu masih boleh kan ya? Masih dong, tapi tentu penerapannya beda. Cuman jangan kejam-kejam amat ya. Iya dong. Kira-kira begitulah. Iya. Karena saya pikir di awal tuh boleh tuh masih discrete trial training tuh di awal ya. Tapi kalau yang ibu ajarkan sudah lanjut kan sudah dicampur sama PRT udah segala macam. Betul. Teknik yang sudah anak yang sudah advance. Ibu Betul. Ruri mau komen tuh. Kayaknya gatel. Ibu Ruri. Tentang apa nih Prof? Yang mana yang perlu dikomen? Apa aja. Jadi sebetulnya kalau yang mengenai DTT, kebetulan tadi Prof bilang DTT, ya memang DTT kan awalnya dulu pertama kali dibawa ke ABK, ABA itu kan seperti Bu Sari juga bilang, ABA itu payung ilmu yang sangat besar. Kebetulan DTT salah satunya. Yang pertama kali membawa ilmu DTT ini untuk penanganan kebutuhan khusus, itu kan Dr. Ifar Rofas ya. Makanya akhirnya dikenalnya DTT itu adalah ABA, padahal bukan, DTT itu adalah cabang, salah satu lah dari ABA. Kemudian jangan lupa juga Dr. Rofas juga, Ifar Rofas itu tahun berapa penemuan ini kan? Tahun 89, sekarang 2020 gitu ya. Tentu ada pengembangan, namanya ilmu nggak mungkin stagnan, pasti berkembang. Ilmu itu berkembang, penanganan ABK yang awalnya di titik kemudian berkembang, yang akhirnya
kita sekarang penanganan aba-aba yang terbaru lebih kepada penanganan yang kembali ke alam gitu, maksudnya bukan ke alam, maksudnya ke natural environment gitu ya, yang langsung alami dilakukan orang, dan selalu kita meningkatkan reinforcement supaya anak senang. Prinsipnya tuh belajar itu harus menyenangkan gitu. Punishment sangat dihindari. Jadi kata saya yang gampang tuh reinforcement kasih hore yang penting. Ya, apa yang disukai oleh anak gitu ya, beda gitu loh. Ada yang suka makan, ada yang suka main, ada yang sukanya cuma dikit-dikit senang, ada yang tergantung anak-anak. Makanya sebetulnya terapi ABA seharusnya sangat individu. Kita harus mengenali apa yang anak sukai, kita mulai dari situ. Ada mungkin anak yang, kalau saya nih selalu, terutama untuk ABK ya, terutama apalagi anak-anak autis ya, saya selalu bercerita orang awam nih, bercerita orang awam, karena saya terus ya, jadi ya sedikit 24 jam, udah 10 tahun saya bersama. Pengalaman saya tuh seperti saya sama dia kayak ada tembok ya. Maksudnya kalau anak normal nggak ada tembok, kita bisa interaksi bebas gitu. Kalau anak autis itu kan kayaknya dia hidup di dirinya, saya hidup di saya. Nah, tembok itu sebetulnya ada celah. Celah-celah itulah yang memotivasi dia gitu kan. Masing-masing anak tentu beda, yang mungkin celahnya itu tergantung tingkat severity-nya ya. Mungkin Prof lebih paham lah dengan itu. Tapi saya menganggapnya tingkat severity. Dan disitulah kita kembangkan gitu. Anaknya suka apa nih? Anaknya sukanya mainan, kita pakai mainan. Anaknya suka aktivitas loncat, kita mulai dari loncat. Seperti tadi Bu Sari juga bilang, anaknya suka lari-lari, ya kita lari-lari semua gitu kan. Apalah yang membuat kita lubang yang tadinya kecil banget, kalau kita pelan-pelan interaksi ya lama-lama semoga membesar. Dan insya Allah sih kalau terapinya arahnya benar, insya Allah sih ya pasti mulai itu mulai luruh lah, maksudnya mulai kebuka, dan semoga makin besar. Gitulah kira-kira. Ya, Ibu Anita, silakan, Anda masih banyak pertanyaan tuh. Banyak banget. Mungkin dari yang hand raise bisa di-unmute. Untuk sambil nunggu, mungkin ini ada satu pertanyaan juga Mbak Sari, anak usia 6 tahun, sudah didiagnosa dari 1,5 tahun ASD gitu ya, sudah ikut terapi, tapi permasalahannya anak ini sudah mau ikut SD nih, tapi dia masih belum mau pakai baju seragam. Nah, bagaimana nih untuk meningkatkan kepatuhan anak biar mau pakai baju seragam? Mungkin bisa dibantu. Iya. Nah, memang kalau anak tadi ASD Mbak ya dia ya. Memang kalau ASD ini kan ada suatu kekakuan gitu ya. Jadi mereka memang agak kaku. Nah itu yang memang harus kita identifikasi. Kenapa nih dia nggak mau pakai baju SD ini? Apakah memang karena dia nggak suka bentuknya? Atau mungkin ada sesuatu di baju itu yang dia nggak nyaman gitu. Nah itu yang sebelum kita mulai mengajarkan dia pakai si baju SD itu, kita mesti identifikasi dulu gitu. Sebenarnya kenapa nih dia nggak mau gitu. Nah dari situ nanti baru kita bisa bergerak. Bagaimana cara membuat suasana belajar pakai baju seragam ini bisa menyenangkan gitu. Jadi nggak boleh diburu-buru. Ayo cepetan, ayo adek pakai cepet, ini kita mau berangkat ya gini. Nah itu akan sesuatu hal yang bisa dipersepsi anak. Kenapa saya harus cepet-cepet? Kenapa saya harus dipaksa-paksa pakai baju ini, sementara saya ada sesuatu nih yang nggak nyaman gitu. Nah dari situ memang kita harus bisa identifikasi tadi dari awal. Nah ketika hal-hal itu udah diidentifikasi, terus situasinya kita bisa bikin menyenangkan, baru boleh kita masuk. Ayo adik kita mulai pakai baju gitu. Karena memang ada hal-hal yang rigiditas itu memang ada pada anak-anak autis. Suruh belajar dia nangis jeritan. Kadang berdiri di kursi dan pura-pura ngantuk. Saat nggak disuruh belajar, dilepas, dia ketawa-ketawa. Nah, ini tadi nih yang saya cerita fungsi dari negative reinforcement, perilaku yang terbentuk karena di-reinforce tanpa sengaja. Negative reinforcement itu artinya kita menghilangkan si stimulusnya tadi. Stimulusnya apa? Suruh belajar. Nah, begitu dia leye-leye, ngantuk, lari-lari, perintah suruh belajarnya hilang. Jadi ya itu terus perilaku yang meningkat gitu. Nanti itu tadi dengan cara extinction plus differential reinforcement untuk bisa mengembalikan dia pada perilaku mau belajar.
Nah, ini kebanyakan pertanyaan atau kebanyakan pasien saya lihat di-combine semua nih. Dari awal SI, behavior, speech, segala macam. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Nah, karena saya seorang behavior analis, berarti untuk terapi yang lain mungkin pengetahuan saya tidak banyak gitu. Jadi kalau untuk yang lain mungkin saya serahkan kepada ahlinya. Kalau seandainya Ibu mungkin nanya tentang SI, mungkin kepada Prof yang lebih ahli. Lalu kepada yang speech terapi mungkin kepada yang terapi bicara yang lebih ahli. Nah, kalau kami sendiri bersembilan di sini memang menspesifikasikan pada perilakunya. Perilaku apa, tapi nanti memang kita harus kerja sama semuanya supaya bisa membangun elemen-elemen ini jadi si anak tadi bisa secara sosiali adaptif gitu, secara komprehensif. Bu Sari, makasih. Ya, kalau anak belum bisa bicara, itu step kedua bagaimana bahasa deklaratif? Oh, untuk bermain pairingnya itu ya dok ya? Oh, oke. Nah, anaknya sebenarnya... Waduh, tapi ini anak udah 9 tahun belum bisa bicara. Aduh, iya. Berat berarti. Menerapkan bahasa deklaratif pada anak yang belum bisa bicara, bisa tidak? Nah, sebenarnya pada saat kita bermain atau pairing itu, bahasa deklaratif itu tidak mesti si anaknya ngerti juga. Cuman bagaimana cara membuat si kondisi itu jadi lebih fun. Itu yang paling penting kita tanamkan. Jadi jadi jangan yang sulit-sulit tentunya. Misalnya kayak main mobil-mobilan, kita jangan cerita, wow ini rodanya bergigi ya, canggih gini ya. Dia mungkin nggak ngerti, tapi bahasa deklaratif, wow bagus. Wah seru, boom gitu. Jadi lebih disesuaikan mungkin dengan tingkat pemahaman dia. Kalau kita lihat harus lihat kondisi anaknya. Intinya sih kita sesuaikan bahasa kita dengan kondisi si anak sehingga itu jadi fun, menyenangkan gitu bagi dia dan kita, terutama bagi dia karena kan ini nanti buat proses belajar dia. Seperti itu mungkin. Nih seru nih, anak 3 tahun 11 bulan. Belum verbal, anak kata-kata spontan, terus disuruh ngomong susu, ngamuk anaknya, meraung-raung nangis, dia rampas aja botol gitu. Tapi saben disuruh ngomong susu gitu, mungkin maksudnya minta susu ya, nggak mau. Iya, sebelumnya udah ada kata-kata belum yang keluar? Karena belum nih kayaknya. Belum ya dok ya. Kata spontan aja. Kata spontan ya, karena memang nggak bisa langsung kita ngajarin bahasa langsung pada anak. Nah, itu tadi ceritanya kan kembali lagi ke assessment. Nanti dalam VB Map assessment itu akan ada yang namanya assessment untuk kemampuan echoic. Jadi nanti si profesionalnya akan melihat sampai sejauh mana si anak ini punya kemampuan echoic, kemampuan dasar untuk bicara. Kalau kemampuan echoicnya sama sekali nggak ada, kita nggak bisa langsung bilang susu gitu. Pasti susah dan pasti akan muncul tantrum dan sebagainya. Nah, di sanalah mungkin nanti profesional akan bisa melihat apakah si anak ini perlu bantuan namanya augmentative communication, komunikasi dengan cara lain yang mungkin kita pernah kenal dengan PECS. Nanti jangan ngomong PECS dulu. Iya betul Bu, kepanjangan. Oke. Jadi echoic itu boleh ya di awal ya? Harus ada dok di awal kemampuan echoic itu. Nah tadi ada ibu yang nanya juga tuh anaknya echolalia terus gimana ya? Nah, kemampuan echoic sama echolalia itu beda. Kalau echoic itu adalah kemampuan dia untuk bisa menirukan kata. Nah, itu kalau di VB Map Assessment itu ada level-levelnya. Nah, kalau echolalia kan dia sebagai bentuk dari gangguan autisme. Jadi dia ngikutin aja apa yang diomongin orang, dia ngikutin. Tapi itu bisa digunakan sebagai modal dasar kemampuan dia untuk kita ngajarin dia bicara nanti gitu di program. Nah, kalau dia udah punya echolalia bagus, berarti ketika nanti Ibu Ruri akan cerita itu tentang bagaimana verbal behavior, mending namanya. Kalau dia udah punya kemampuan echolalia, kita bisa bikinkan program yang sesuai untuk dia untuk ngajarin mending, cara meminta tadi. Salah satu. Kalau rewardnya makanan, boleh nggak ya?
Boleh aja. Seperti tadi kan banyak banget hal yang disukai anak itu kan banyak banget. Makanan, mainan, aktivitas, kondisi. Jadi kita boleh gunakan itu, tapi kita nggak boleh rigid. Karena kadang-kadang kan anak-anak ini kesukaannya berubah-berubah. Kalau yang saya alami dengan klien saya di sini, minggu ini dia suka keripik coklat, minggu depan dia suka keripik yang ada kayak keju-kejunya gitu. Jadi kita harus terus bisa memantau apa sih yang jadi kesukaan dia. Tapi pas sudah dikasih makanan, dia menikmati makanannya, nggak mau belajar lagi. jangan dikasih satu kantong. Nanti kita mesti nungguin dia ngabisin satu kantong. Nah itu yang teknik-teknik itu yang nanti mungkin bisa kita nanti pelajari. Ada, Prof. Nanti ada bagiannya untuk yang reinforcer. Iya. Nah kalau anaknya salah gimana? Boleh nggak? Tidak. Disuruh pegang. Saya nggak seneng tuh istilah pegang kepala, pegang hidung. Saya sendiri pribadi nggak seneng. Apakah masih dilakukan apa tidak? Nah sekarang kalau anak kesuruh pegang kepala, dia pegang hidung kayak gitu. Gimana? Itu sebenarnya kita seminimal mungkin kita jangan kasih tahu. Ada yang namanya jangan kasih tahu kata tidak gitu. Karena ada yang kalau di kita namanya errorless learning. Karena waktu awal-awal belajar kan anak itu juga belum tahu mana yang namanya ini hidung, ini kepala, itu susah. Nah, dengan teknik errorless learning itu artinya kita ngajarin tanpa harus dia tahu dia salah, tapi kita nggak perlu mendeklarasikan kamu salah gitu, nggak perlu sampai sekejam itu. Jadi dalam proses errorless learning itu dia akan belajar dengan sendirinya. Oh, maksudnya saya ini hidung. Oh, ini namanya mata gitu. Oh, ini kuning seperti itu. Ada tekniknya dong. Ini anak 8 tahun 10 bulan tidak patuhnya karena gengsi. Karena dia cenderung maunya dia yang memegang kendali. Bagaimana tuh? Wah ya, memang oppositional defiant, salah satu oppositional defiant disorder itu mungkin ya saya berasumsi itu adalah bagian yang paling sering mendapatkan keuntungan dari si instructional control ini, karena memang nanti akan diajarkan bagaimana caranya si instruktur itu yang gantian pegang kendali. Kalau itu kan yang pegang kendali anaknya kan sama maunya dia gitu. Nah nanti itu yang dalam prosesnya kita ubah gitu. Seperti itu dong. Izin tanya diagnosis? Nggak boleh. Jadi aturan saya, terapis tidak boleh memberi diagnosis. Diagnosis itu dokter atau psikolog ya, minta maaf. Kadang-kadang salah juga. Kayak yang di Bengkulu tadi itu saya diagnosisnya gangguan bahasa ekspresif. Mestinya kalau diagnosisnya gangguan bahasa ekspresif itu bentuk yang mudah diatasi, tapi nyatanya sampai sekarang kok di Bengkulu belum bisa ngomong juga. Apa saya salah diagnosisnya atau terapinya kurang betul? Ya, bagaimana tuh caranya tuh? Terbang ke sini nggak berani. Ya, Prof, ini juga ada beberapa pertanyaan di IG, tapi sebenarnya terkait dengan behavioral problem lah kalau kita bicara perilaku-perilaku negatif kayak gigit-gigit tangan gitu ketika marah, ketika senang gitu. Tapi mungkin itu nanti kita bahas di berikutnya kali ya Mbak Sari ya gitu ya. Betul. Mungkin itu saya pantau yang di IG. Ya, mungkin berikutnya adalah anaknya 11 tahun, sudah kelas 5 SD di SD inklusi, 4 bulan ini sudah tidak terapi lagi, bisa diajak ngobrol, tapi cenderung cepat marah nih kalau keinginannya tidak didapat. Mungkin bisa gimana nih biar bisa dibantu. Oke, ya sebenarnya frustasi pada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini wajar. Itu bentuk marahnya itu sebenarnya bentuk frustasi. Nah, disitulah fungsi kita gimana mengidentifikasikan fungsi perilaku itu supaya nanti bisa ngajarin namanya functional communication. Komunikasi apa sih yang bisa kita ajarin sama dia supaya dia lebih
bisa menyampaikan keinginannya secara fungsional. Nah, itu nanti ada trainingnya tersendiri untuk bisa menurunkan perilaku si frustasi tadi yang gampang marah, gampang ini. Sama aja kayak kita, misalnya kita pengen bilang kayak gini, saya mau minta traktor, tapi yang dikasih misalnya mouse, ya saya marah gitu kan. Tapi saya nggak bisa bilang traktor, jadi itu merupakan hal yang frustrated bagi saya. Nah, gimana ngajarin itu? Nah, itulah kita lewat intervensi perilaku. Ibu Dian, silakan. Iya. Halo, selamat siang. Halo. Hai, Sari, Bu Sari. Iya. Wah, temen. Ini kebetulan kita berteman waktu kuliah ya. Iya. Bareng sama-sama di Unpad. Iya, maaf. Ini saya mau tanya tentang feeding. Sebenarnya jadi pertanyaan yang belum terjawab ya, atau ada sesi berikutnya, saya pengen banget ikut kalau ada sesi berikutnya tentang feeding. Feeding itu kan kita harus menghilangkan perilaku positif yang sudah muncul, jangan sampai antara dua ya, jadinya ke kita, karena kan pairing tadi ya, pairing ke kita sama hal yang dia suka. Bagaimana tetap perilaku positif tetap ada, kalau tadi dikatakan ada feeding. Feeding itu tekniknya seperti apa? Mungkin ada batasan cara-cara tertentunya gitu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi feeding itu biasanya kait eratannya sama schedule of reinforcement tadi. Jadi pada saat kita menentukan schedule of reinforcement, aturan dia bisa akses. Nah, di situ kita juga harus bisa memprediksikan gimana cara kita memfeedingnya. Apakah nanti kita mau pakai rasio, kan di skala schedule of reinforcement itu ada artinya rasio, artinya kalau dia baru boleh akses setelah berapa perilaku nih yang dia bisa keluarin, misalnya setelah 4, setelah 5, itu lama-lama makin dijarangkan. Nah, seiring berjalannya waktu, itu akan jadi si ini akan jadi feeding sendiri. Atau misalnya kita mau pakai schedule of reinforcement time schedule, dia boleh dapat akses misalnya setelah 1 jam belajar gitu. Jadi itu nanti sangat tergantung kepada schedule yang mau kita terapkan. Nah, disitulah pentingnya kenapa kita lebih suka memakai pendekatan reinforcement daripada misalnya kita pakai prom. Kalau misalnya pakai prom, itu kadang-kadang terjadi yang namanya prom dependence. Kita susah lepasin anak itu dari prom pada saat untuk kebutuhan terutama yang ABK, lepas dari prom. Nah, feeding prom itu juga susah gitu. Makanya kalau kita pada saat prosedur pengajaran kita gunakan reinforcement, kita tentukan schedule-nya, lewat schedule itu kita mulai feeding pemberian akses ini supaya akhirnya bisa lepas. Karena dia akan termaintain sendiri ketika kita menjarangkan schedule itu. Seperti itu. Ya, seperti terima itu kasih. Ya. Bu, jadi bedanya reinforcement sama bribe apa? Ya, beda dong. Jadi kalau bribe itu kan, iya. Bagus, nanti saya kasih mobil-mobilan ya. Iya. Nah, sebenarnya bribe itu ada di bawah payung positive reinforcement. Tapi mungkin istilahnya itu karena kita seringkali kita nggak lihat kita memberikan itu tanpa ada pemikiran ke belakang si anak ini bakal di feeding nggak dari reinforcement tadi, sehingga bribe itu kalau kita teruskan tanpa aturan akan jadi semakin gede demand-nya. Minta sogokannya banyak ya? Iya, sogokannya banyak gitu. Itu yang kita nggak inginkan kan. Justru kita pengen sebaliknya. Misalnya dengan ini kita bisa dapat 5 perilaku. Bukan dengan misalnya harus naik dengan HP, kita dapat perilaku duduk belajar kan jadinya nggak bagus gitu. Bribing-nya makin gede, tapi perilakunya ya cuma segitu aja gitu. Disitulah maaf ya, nih ada Pak Adinto nih nanya nih. Biasanya kan kalau salah bilang tidak. Tapi nggak boleh. Jadi kalau salah gimana? Bagaimana saya menunjukkan kepada anak kalau yang dilakukan salah? Kalau dalam pengajaran autisme, biasanya kalau dia salah kita ignore, no gitu. Kita palingkan muka atau kita nggak berekspresi apa-apa. Jadi datar aja supaya dia tahu, oh berarti respon ini bukan yang diinginkan gitu. Jadi dia nggak dapat punishment, tapi dia paham bahwa
ini bukan respon yang diinginkan gitu. Biasanya kita ignore atau ekspresi kita datar waktu pada saat kita menerapkan si errorless learning tadi. Gitu. Ibu Tripur, silakan. Assalamualaikum, Prof. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu. Bu, anakku kan kalau untuk kepatuhan itu dia udah lumayan. Cuman saat-saat ini tuh dia seneng tiba-tiba ngambil HP, terus dia nonton video-video hantu. Nah, itu kalau saya larang baik-baik, dia itu marah. Saya nasihatin, dia tuh nggak terima, seperti, jangan! Terus dia yang pukul kepala, gitu. Terus, tapi kalau misalnya saya ambil aja itu HP, dia tuh besok begitu lagi. Gitu. Jadi mesti gimana nih caranya kayak gitu? Anak itu. Ada anaknya di belakang ya. Ya, jadi seperti saya cerita, emang kadang-kadang problem behavior itu muncul karena terreinforce secara tidak sengaja. Jadi si suka dia nonton tadi, istilahnya dia jadi suka akhirnya, dan itu terreinforce terus akhirnya meningkat. Nah, kalau pada prinsipnya kalau pakai bahasa behavior analitiknya kan tadi kita kasih extinction, kita hold reinforce-nya, kita tarik HP-nya sambil kita ajarin perilaku lain yang bikin dia asik. Sebenarnya kalau dia terokupasi akan sesuatu kan ada hal yang disukai dia. Dan dia nggak tahu lagi harus ngapain selain itu gitu. Nah, kita kasih tuh alternatif, kita ajarin alternatif perilaku lain yang bisa juga dia nikmati. Misalnya mungkin dia di rumah seneng, boleh misalnya dia main apa ya, yang dia suka, mungkin anak ibu main mobil-mobilan tanpa harus ada si gadget dan screen time itu. Atau misalnya main lari-lari di luar. Kalau mungkin sekarang COVID, kalau misalnya tidak ini, ya jangan jauh-jauh mainnya, mungkin di sekitar rumah gitu. Jadi kita cari alternatif perilaku lain yang asik juga buat dia. Kita ajarkanlah perilaku itu untuk dirampas tanpa kasih gantinya nggak boleh kan? Iya, iya dok, betul. Karena prinsipnya if you take something, you have to put something to replace gitu. Prinsipnya itu aja dok kalau perilaku. Iya, kalau saya minta baik-baik pun dia nggak mau kasih. Saya minta baik-baik pun dia nggak mau kasih. Dan satu lagi tuh dia suka yang belum hilang tuh gemesnya. Tiba-tiba dia gitu-gitu. Caranya gimana ya? Gimana ya biar maksudnya tuh biar dia tuh bisa tenang untuk nggak gitu. Kayak dia tuh kayak nahan sesuatu gemes gitu. Kadang-kadang adiknya jadi pelampiasan di gitu. Jadi gemesannya. Nah, kalau untuk iya, memang tadi kan kita mesti individualize. Tadi Bu Rudi juga bilang bahwa tiap-tiap anak itu punya perilaku yang unik, yang memang kita harus observe benar apa fungsinya, kenapa dia berperilaku seperti itu gitu. Jadi kalau perilaku itu berbahaya, memang kita harus carikan jalan safety-nya seperti apa dia. Kayak tadi kan kalau dia nggak dikasih, dia pukul kepala, kita harus siap-siap. Karena akan tadi kalau si prosedur extinction ini kita terapkan, HP-nya diambil, pasti akan ada extinction burst namanya. Perilaku itu problem akan naik. Tapi selama kita bisa bikin satu manajemen terhadap resiko yang dia pukul kepala, kita siapkan harus gimana. Lalu kalau dia gigit atau gemes, kita harus siapin harus gimana. Si extinction burst itu kita bisa manage gitu. Nah, kalau udah manage, dia akan nanti ada fasenya dia turun. Akhirnya si perilaku yang tadi nangis-nangis tetap minta HP itu menurun sambil kita juga ajarin perilaku penggantinya. Seperti itu, Bu. Pasti ada nanti yang gitunya. Nah, baik, Bu ya. Hebat. Kalau menurut saya sih lihat sepintas nih functional behavior analysis-nya yang masih kurang nih. Jadi anaknya kenapa dia berbuat begitu, itu analisisnya mungkin menurut saya masih kurang ya kalau lihat anaknya. Anaknya sih oke-oke aja tuh Bu, cuman muka ibunya sedih. Jangan sedih Bu kalau udah oke. Dia senang lihat cerita hantu. Emang kenapa sih lihat cerita hantu? Boleh-boleh aja ya. Jadi ini Dok, kalau misalkan ngelihat sesuatu, dia tuh kayak, saya pikir aduh ini anak kayak ngelihat sesuatu gitu, kalau misalkan gak nonton HP gitu. Jadi apa kepikiran, apa kebayang-bayang. Ya, mungkin yang ibunya pikir belum tentu betul. Ibu harus tanya ke profesional. Tanyalah ke terapisnya ya. Baik, makasih Bu. Terima kasih Dok. Terima kasih Bu. Anita ada lagi Nit. Terima kasih Bu.
Anita ada lagi? Yes. Ya, di sini ada salah satu pertanyaan sih tentang pairing IG ya. Saya ambil dari IG dulu nih. Dari IG-nya tadi misalnya gimana sih caranya meningkatkan kontak mata gitu kan, kita bisa melalui pairing ya sebenarnya salah satunya mungkin gitu. Nah, gimana kalau misalnya ketika pairing anak respon dengan hal yang dipairingkan, tapi ketika diajak komunikasi langsung buang muka, menghindar kontak mata. Nah, itu bagaimana, Bu? Iya. Nah, dalam hal pairingnya itu memang benar-benar sudah dipairingkan atau belum gitu. Karena kalau pairingnya sudah terbentuk dengan tepat, pastinya dia nggak akan begitu, nggak akan menghindar. Kan tadi indikator bahwa pairing itu berhasil kan dia nempel sama si orang yang jadi pairingnya. Dia akan senang apapun yang kita lakukan dia mau terlibat. Nah, itu indikatornya itu aja. Kalau pairing berhasil pasti itu terbentuk. Jangankan dia mau merespon kita melihat kalau misalnya kita kita ajak untuk komunikasi, mungkin komunikasinya masih sangat dasar, misalnya seru ya, kalau dia pairingnya udah ada pasti dia akan tertarik melihat benda kita karena dia suka dengan ini udah nempel sama kita gitu. Jadi mungkin pasti ada yang belum klop dalam proses pairingnya. Ya, ada yang seru nih. Maaf nih. Anak sukanya banting-banting benda pecah belah, menumpahkan air. Kalau dimarahin, dia lari, tapi ketawa-ketawa. Iya, nah itu tadi balik lagi fungsi perilakunya apa? Apakah itu mungkin asumsi saya, apakah dia mau cari perhatian dari kita, dari orang tua? Jadi kalau misalnya kita lihat dia dengan banting-banting itu yang tadinya kita agak cuek sama dia, kita jadi memberikan perhatian lebih walaupun bentuknya negatif gitu ya. Jadi wah kamu kok pecahin gini-gini. Bagi anak itu udah perhatian, attention, salah satu fungsi perilaku gitu. Nah, apakah itu yang jadi tujuan perilaku dia? Kalau itu, makanya perilakunya terus meningkat. Setiap kali dia pecahin atau setiap kali dia buang-buang air, kita jadi perhatian sama dia gitu. Itu yang mesti diubah. Nah, ini ada yang bahaya nih. Dia senangnya manjat teralis, tangga, semua dipanjat. Ya, kan kata ibu, reinforcernya tuh mesti sesuatu yang dia senangi. Tapi yang dia senangin berbahaya nih, gimana jadinya? Jangan. Jadi reinforcement itu harus selalu tadi kita dalam frame yang safety bagi anak. Kalau seandainya itu berbahaya, kita jangan ikutin. Nggak boleh jadi reinforcer kan? Iya, betul dong. Kalau kamu manis, kamu boleh lari-lari situ, manjat-manjat gitu, nggak boleh kan? Ya. Nanti bahaya kalau jatuh. Nah, kalau di dalam teknik ABA mungkin saya nambahin tuh Prof. Kita sebenarnya punya alternatif perilaku. Nah, jadi orang tua harus ngajarin juga tuh alternatif perilakunya. Daripada manjat yang sana, manjat yang mana yang lebih aman. Mungkin itu salah satu yang teknik yang paling mudah gitu. Ya, betul-betul. Ini anak suka memainkan kemaluannya untuk stimulasi diri. Apakah harus dihentikan? ASD umur 7 tahun. Nah, seru nih. Ya, memang soal dalam tanda kutip mungkin masturbasi ini akan jadi terus sampai dewasa juga, sampai remaja mungkin ya masih ada dan kadang pada dewasa. Nah, sebaiknya sih kita ajarkan kalau itu jangan sampai terjadi di depan publik gitu. Karena kalau remaja mungkin dia nanti juga ada kebutuhan yang harus terpenuhi. Dan pada anak-anak autis ini kan agak berbeda pemenuhan kebutuhannya memang dari yang kita typical developing children. Nah, yang perlu kita ajarkan adalah bukan mengatakan dia jangan, tapi mengajarkan perilaku yang appropriate. Nah, biasanya kalau dia nggak ada kerjaan, memang ya dia kadang-kadang mencari-cari kerjaan, sehingga akhirnya memainkan itu. Seperti tadi, itu, kita ajarkan alternatif perilaku, dan kalau seandainya dia nanti remaja, dan memang itu harus jadi salah satu kebutuhan dia, jangan sampai itu terjadi di depan publik, gitu. Jadi kita ajarkan itu. Masturbasinya sih boleh ya? Kalau satu saat nanti ada masanya pasti itu akan menjadi satu kebutuhan dong, iya bagi dia. Ada lagi nih? Oke, ada salah satunya juga sebenarnya ini
kalau bagaimana menghadapi anak yang sepertinya memanfaatkan momen tantrum untuk minta mainan sehingga itu berulang dilakukannya. Iya, oke, sama seperti tadi ya, yang contoh kasus itu, memang ya itu dia, jadi kita memang harus kenali fungsi perilakunya. Kalau tadi memang itu sebagai hal untuk mendapatkan hal tangible dia seperti yang dia inginkan, dan itu terus-menerus terjadi, seperti tadi Mbak Anita juga ada cerita, kita ajarin juga cara minta yang lain gitu, atau cara perilaku yang lain. Sebenarnya dia mau minta akses itu, mau apa sih? Tujuannya, apakah cuma mau nyari perhatian? Berarti kita ajarkanlah cara mencari perhatian yang benar. Apakah itu misalnya mau mainan yang dia inginkan, kalau ternyata itu dimainkan dengan saudara-saudara, kita ajarin cara dia berbagi. Jadi sambil kita mengurangi si perilaku problem tadi, tantrumnya, sambil kita ajarin juga cara perilaku yang tepat. Kita 10 menit lagi ya. Iya dong. Ini banyak banget pertanyaan nih, kita juga bingung nih. Anita, ada yang ini yang seru nggak? Eye contact tuh penting banget nggak sih? Kan kita suka sampai ada pelajaran pegang tuh, lihat gitu. Memang salah satu kekurangan dari autisme adalah eye contact-nya kurang, tapi kita nggak bisa paksa juga dong. Jadi memang ada tekniknya nanti, karena kan tujuan kita pada akhirnya nanti mengajarkan dia appropriate way to communicate. Jadi kontak mata kan penting kalau kita ngomong, nggak mungkin misalnya ngomong terus nanti orangnya dia ke sana gitu kan. Nah, pegangin gini masih model nggak? Iya, nah itu. Nggak model lagi. Kurang tepat kalau seperti itu. Sebetulnya itu kan jadi aversif ke anaknya. Jadi kita harus tadi manipulasi si reinforcernya untuk bisa keluarin perilaku kontak mata itu. Nanti kalau ada caranya. Enggak, kalau saya sih gini, Prof. Balikin aja, kalau kita digituin, mau nggak kita kontak mata sama orang yang gituin kita? Kan nggak mau, justru malah kabur. Nah, itu yang mungkin harus diingat gitu. Iya. Nih kesian nih ibu ada ibu nih, anaknya marah nangis nggak tahu sebabnya, terus sampai bentur kepala ke lantai, jadi kesian, marah nangis benturin kepala, sebabnya nggak tahu. Nah itu tadi yang perlunya gini, fungsional. jadi ya. Mungkin nggak keluar perilaku negatif tanpa penyebab? Mungkin dong, kalau seandainya si perilaku itu fungsinya self-stimulasi tadi. Jadi si anak mendapatkan sensory stimulation dari perilaku negatifnya itu. Kalau baju dar gitu kan udah bukan sensory stimulation lagi. Sampai sakit banget gitu. Sakit. Biasanya itu karena frustasi. Itu tadi yang perlu kita identifikasikan lewat FBA tadi. Apakah tetap dari penyebabnya ya? Iya, betul dong. Nah, mungkin berikutnya nih ada yang menarik nih, Mbak Ruri, bagaimana meningkatkan kepatuhan di era pandemi lewat video call. Nah, mungkin ada anak terapi yang lewat video call, tapi gimana nih ningkatin kepatuhannya mungkin? Lewat video call. Berarti kita mengajarkannya lewat video call gitu ya, Mbak ya? Oh ya. Oke, berarti kalau video call seperti itu, yang bisa kita ajarkan adalah kita transfer ilmu sama instruktur di real life-nya. Nah, jadi saya misalnya, mungkin Mbak Anita yang jadi orang tua si anak, saya transfer ilmu. Bagaimana caranya Mbak Anita bisa menerapkan perilaku, menerapkan langkah-langkah tadi untuk membentuk kepatuhan. Karena interaksi real life untuk bisa memegang kendali dan sebagainya itu memang tidak bisa digantikan dengan online. Tapi mengajarkannya bisa, mengajarkan pada instruktur yang ada di real life anak itu. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya mau mengajarkan, si ibunya nanti akan di-feedback pada saat menerapkan langkah-langkah tadi, udah bener belum? Nanti profesionalnya yang lihat, oh, oke Bu, mungkin masih kurang di sini, mungkin harus ditingkatkan di sini, seperti itu. Jadi kita melatih orang yang ada di real life-nya dia untuk melakukan itu secara online. Oke, jadi bisa kita transfer ilmunya kepada mungkin orang tuanya atau pendampingnya, seperti itu ya, Mbak Sari ya. Betul. Terima kasih banyak Ibu Sari dan kawan-kawan juga, Anita.
Saya senang sekali melihat penjelasan dari Ibu Sari ini karena benar gitu. Nah, saya banyak dengar orang ngomong kurang benar, jadi susah saya. Ya, tapi yang ini oke lah. Ya, ditanya juga jawabannya enak gitu ya. Barangkali yang bisa saya simpulkan hari ini khusus untuk kepatuhan saja. Satu, mesti senang anaknya. Anaknya nggak boleh nggak senang. Ya, jadi bikin senang lah anaknya. Nomor 2, itu mesti ada hore. Hore itu reinforcer. Hore bisa macam-macam ya. Bisa hore, bisa kasih makanan, bisa kasih apa. Asal jangan kelewatan. Kalau horenya dia lari-lari, manjat-manjat ya. Nggak boleh jadi hore yang serem-serem begitu ya. Ketiga, dalam mencari penyebab anak tidak patuh atau anak berperilaku negatif itu juga harus hati-hati mencari penyebabnya, karena penyebabnya ini kadang-kadang tidak terbayangkan sama kita ya. Ibu Anita mungkin ingat anak di sekolah yang nggak mau belajar di kelas tertentu. Kita pikir salah gurunya, enggak ternyata. Ternyata di kelas itu dia duduk, dia dengar mesin pompa hidup tuh, teng, teng gitu, yang orang lain nggak perhatikan. Begitu pompanya nggak hidup, dia tenang-tenang aja ya. Begitu dipindah ke kelas lain, tenang-tenang saja. Jadi ini menunjukkan bahwa yang mungkin nanti diajarkan ya, teknik functional behavior assessment, bagaimana mencari penyebab dari anak-anak berperilaku negatif atau ya berperilaku positif juga boleh. Karena mesti hati-hati. Kemudian yang terakhir juga, kalau saya benar nih, tidak semua perilaku negatif harus habis-habisan kita mati-matian hilangkan. Ya, kalau perilaku negatifnya nggak dosa, ya nggak apa-apa lah berperilaku negatif sedikit-sedikit. Kita kan juga ada ya. Saya selalu contohin, saya masih makan baju saya makan. Saya masih gigit kuku, ya nggak apa-apa lah. Masa semuanya mesti dihilangkan ya. Nah, ibu-ibu sekalian ya, moga-moga ini memuaskan untuk ibu-ibu, dan ini teman-teman yang bersembilan, kita udah janji nih, jadi kita mesti teruskan ya. Kelihatannya responsnya juga bagus. Nanti kita bergantian kan ya. Minggu depan apa ya? Minggu depan tentang apa tuh? Minggu depan tentang motivation. Ya, motivasi belajar. Bagaimana anak biar mau belajar ya. Kalau ini kan tadi mengatasi anak nggak mau patuh ya. Baik, dari saya itu aja. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya senang sekali hari ini, dan kalau memang tujuan kita baik, ya kita teruskanlah. Ya, moga-moga banyak manfaatnya buat pasien-pasien kita. Ada salam dari Bu Maike nih, Bu Maike psikolog senior. Oh iya. Salam kembali Bu ya. Beliau mesti live duluan, tapi kirim salam katanya senang sekali dengernya, bagus. Terima kasih Bu. Baik, saya tutup ya. Ada pesan lagi? Prof, terima kasih Prof. Sudah Prof, terima kasih banyak atas semua partisipannya, ya atas Prof juga, Mbak Anita. Terima kasih, kita ketemu minggu depan. Saya belum tahu nih hari Sabtu atau Minggu ya. Nanti kita bicarakan lagi. Ya Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.